Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bertemu dengan Bapak di channel Solihin Rekim Junior. Pada video kali ini Bapak akan mengulas evaluasi jurnal alkalimetri dan asidimetri. Sebelumnya kalian telah melaksanakan 2 kali latihan untuk persiapan ujian praktek kimia. Kali ini akan Bapak ulas ya. Yang pertama, kesalahan umum yang biasa terjadi atau yang sudah kita temukan dalam 2 kali praktek ini, terutama dalam penulisan jurnal. Kemudian yang kedua, review kesalahan umum dalam pelaksanaan praktek titrasi asidimetri dan alkalimetri. Yang ketiga, Bapak akan sampaikan panduan pengisian jurnal yang benar itu seperti apa nanti di akhir menjelang penilaian jurnal. Jadi pastikan kalian menonton hingga akhir agar informasi yang Bapak sampaikan dapat dicerna dengan baik dan dapat dipahami, sehingga nanti pada saat ujian kalian bisa lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan hasil latihan 2 kali ini. Ya, selamat menyaksikan. Bahasan yang pertama, kesalahan umum dalam penyusunan jurnal. Kesalahan umum dalam jurnal bagian ke-1, yang pertama ini tidak menuliskan nomor sampel ya. Jadi kesalahan umum yang pertama, ada beberapa di antara kalian yang tidak menuliskan nomor sampel. Dan jika ini terjadi pada saat ujian, bisa jadi akan menjadi penyebab kegagalan kalian, akan berkurang besar poinnya ya. Jadi nomor sampel ini perhatikan betul-betul dan harus tertulis dalam jurnal. Kemudian tidak lengkap dalam mengisi identitas. Mau sebaik apapun hasil praktek kalian, kalau nama dan identitas lainnya tidak diisi, maka jurnal ini tidak memiliki tuan ya, artinya tidak ada yang memiliki, dan ini merupakan kesalahan fatal ya. Jadi tolong dihindari. Jadi alurnya kalian mendapatkan jurnal, isikan terlebih dahulu, lengkapi terlebih dahulu identitasnya. Kemudian yang ketiga, antara judul percobaan dan jenis sampel yang didapat ini tidak cocok ya. Ini ada beberapa dari kalian yang kemarin praktek ini misalnya mendapatkan sampel NaHCO3, tapi kalian menuliskan nama judul praktikumnya adalah alkalimetri, padahal seharusnya adalah asidimetri. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, kesalahan bagian ke-1 ini dalam jurnal, prinsip percobaan yang tidak lengkap ya. Tidak lengkapnya di sini ada misalnya kalimat yang hilang. Misalnya reaksi netralisasi antara asam dan basa, titik. Kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dan seterusnya. Tapi di awal lupa menyebutkan reaksi netralisasi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Nah, ini ada bagian yang tidak lengkap, jadi ada pengurangan poin. Kemudian yang kelima, tertukar dalam menuliskan prosedur pembuatan baku primer dan baku sekunder. Ini yang sering terjadi ya. Jadi di dalam format jurnal ujian nanti sebagaimana yang kalian gunakan dalam latihan soal, yang tertulis lebih dulu adalah pembuatan larutan baku sekunder. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi untuk yang pertama kalian tuliskan adalah prosedur pembuatan baku sekunder, dilanjutkan dengan pembuatan baku primer, sampel, proses pembakuan dan penetapan kadar. Oke. Selanjutnya, kesalahan umum yang terjadi dalam jurnal juga tertukar dalam menuliskan prosedur pembuatan baku primer dan sekunder. Nah, ini ya. Jadi kesalahan yang umum terjadi ini dalam menuliskan pembuatan baku sekunder pada kolom baku primer. Begitupun sebaliknya menuliskan pembuatan baku primer pada kolom baku sekunder. Nah, ini hati-hati. Kalian teliti zatnya apa, kalian tuliskan prosedur pembuatannya sesuai dengan kolom yang benar. Kemudian salah dalam menuliskan rumus kimia zat baku primer. Nah,
Untuk alkalimetri ini kan seharusnya kita menggunakan asam oksalat dihidrat atau H2C2O4 2H2O dengan MR massa molekul relatifnya 126 sebagaimana yang kalian cantumkan dalam perhitungan. Tapi banyak sekali yang menuliskannya H2CO3 H2O. Nah, ini monohidratnya. Ini yang salah dan ini yang benar. Jadi kalian perhatikan H2CO4 2H2O untuk asam oksalat dihidrat yang digunakan dalam sebagai zat baku primer. Kemudian pada baku primer asidimetri ini Na2B4O7 10H2O atau natrium tetraborat dekahidrat ya, dengan MR-nya 381,37. Nah, ini ada sebagian yang tidak menuliskan jumlah hidratnya, terlewat angka 10-nya ini. Nah, kesalahan ini mudah-mudahan tidak diulangi pada saat nanti kalian ujian. Selanjutnya, penulisan prosedur pengenceran tidak disebutkan secara jelas dalam prosedur pembuatan larutan baku. Kesalahan yang umum terjadi misalnya timbang sekian gram zat lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, tambahkan aquades ke dalam labu ukur 1000 ml. Nah, ini tidak jelas ditambahkan aquadesnya sampai seberapa banyak, gitu ya. Jadi tidak dijelaskan seberapa banyak ditambahkan aquadesnya. Perbaikannya akan Bapak cantumkan nanti di slide akhir ya, menjelang penilaian. Oke. Kemudian prosedur pembuatan larutan sampel juga kurang lengkap. Sampel X ditambahkan dengan aquades ke dalam labu ukur 100 ml. Tidak dijelaskan sumber sampelnya dari mana dan banyaknya penambahan aquadesnya berapa, gitu ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan juga. Panduannya nanti akan Bapak siapkan di akhir dari video ini ya. Selanjutnya kesalahan umum yang keempat ya, dari bagian yang keempat ini penulisan reaksi pembakuan dan penetapan kadar masih salah, dari rumus molekul yang salah ya. Kemudian ada juga yang salah dalam menuliskan tanda panah reaksinya. Nah, ini tanda panah reaksinya ada yang tidak menuliskan, ada yang menuliskannya dengan tambah atau reaksi penambahan ya. Jadi bukan reaksi namanya kalau tidak ada tanda panah, tidak ada hasil reaksi. Reaksi yang tertukar dengan percobaan lain. Kalian dapat percobaan alkalimetri, tapi yang kalian tuliskan dalam jurnal percobaan reaksi asidimetri. Nah, ini salah juga. Kemudian rumus struktur asetosal. Nah, karena asetosal ini senyawa karbon ya, senyawa karbon dari golongan asam. Kemudian bentuk rumusnya dalam keluarga benzena ya, ada struktur benzena, cicin benzena di sana. Ini mayoritas salah dalam menuliskan rumus strukturnya, karena yang kalian tuliskan dalam reaksi tidak asetosal tapi rumus molekulnya. Kemudian selanjutnya kesalahan umum dalam tabel pengamatan. Ini dalam tabel pengamatan ini salah dalam membaca buret. Ada yang membacanya dari bawah ke atas, ada yang membacanya dari atas ke bawah sudah benar, tapi dalam penyederhanaan skalanya salah. Ada yang skala 0,1, ada yang skala 0,2 dan seterusnya ya. Kalian lihat antara angka 1 dengan angka 2-nya, angka yang atas dengan angka yang bawah itu selisihnya ada berapa garis. Kalau ada 10 garis, tandanya satu garisnya 0,1. Nah, kalau ada hanya 5 garis antara angka di atas dan angka bawahnya, maka selisihnya 0,2 ya, satu garisnya itu 0,2 skalanya. Kemudian data dalam tabel ini menunjukkan sikap tidak sabar dan kurang akurat. Nah, bagaimana bentuknya? Misalnya data yang pertama 5,6, data yang kedua 7,3, data yang ketiga 4,3. Ini menunjukkan tidak konsisten ya dalam percobaan. Padahal ketiga percobaan itu menggunakan zat yang sama dengan jumlah volume yang sama, ditambahkan indikator dengan tetesan yang sama, kok bisa menghasilkan data yang berbeda. Artinya tidak mirip ya, selisihnya terlalu jauh. Toleransi di dalam praktek nanti hanya 0,5 atau setengah mili atau 10 tetes ya. 0,5 saja itu sudah sangat besar ya. Kalau bisa ya 0,1, 0,2 atau 0,3. Jadi kalau 0,5 itu sudah terlalu besar. Kemudian masih banyak coretan dalam tabel pengamatan. Coretan tabel pengamatan ini sebisa mungkin dihindari karena ini
akan menimbulkan kecurigaan terkait dengan kejujuran kalian dalam mencatat jurnal hasil praktek sesuai apa adanya ya. Jadi kalau kalian banyak coretan itu terkesan dimanipulasi. Jadi jangan sampai nanti ada kesan seperti itu, dan jangan kalian marah kalau misalkan kami mengatakan demikian, karena kami sudah mengingatkan untuk catat apa adanya sesuai dengan tabel hasil pengamatan yang kalian amati. Kemudian salah dalam menghitung rata-rata data. Nah ini ya, ini sangat fatal. Datanya 2 yang dijumlahkan tapi dibagi 3, atau datanya 3 tapi dibaginya 2, atau lainnya ya. Data yang salah juga dihitung. Nah ini juga menjadi masalah dalam penyusunan jurnal ya, yang kemarin kita temukan bersama. Kemudian catatan lainnya, perhitungan normalitas baku primer. Nah, pada perhitungan normalitas baku primer, kesalahan yang sering muncul ini yang pertama, tidak menuliskan rumus awal menghitungnya. Jadi kalian sebelum melakukan perhitungan tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Kemudian tidak bisa menjelaskan nilai MR yang ada didapat dari mana. Di dalam perhitungan kan ada rumusnya gram per MR kali 1000 per V dikali valensi atau N. Nah, kalian tidak bisa menjelaskan MR-nya itu MR siapa, MR-nya zat apa, begitu ya. Nah, dengan kita mengetahui zat baku primernya adalah asam oksalat, maka harusnya kita bisa menjawab MR yang didapat adalah dengan menghitung MR-nya asam oksalat dihidrat, atau kalau asidimetri dengan menghitung MR-nya natrium tetraborat dekahidrat. Nah, kemudian tidak menuliskan variabel yang ditanyakan di kiri ya. Misalnya ya, nanti akan lebih jelas kalau kalian saksikan sampai akhir. Di bagian akhir sudah Bapak contohkan bagaimana menuliskan perhitungan yang benar ya, sesuai dengan prosedur hitung matematika. Kemudian tidak menuliskan satuan. Nah, ini yang paling umum nih ya. Perhatikan, menuliskan satuan di hasil akhir. Jangan lupa untuk menuliskan satuan di hasil akhir. Jika yang ditanyakan normalitas, maka satuannya N besar. Ya, jika yang ditanyakan kadar, maka satuannya miligram. Oke. Kesalahan umum dalam jurnal yang ketujuh, ini perhitungan normalitas baku sekunder. Kurang lebih sama ya dengan baku primer, tambahannya di sini karena kita menggunakan prosedur seperti pengenceran ya, atau ini reaksi karena reaksi penetralan N1V1 sama dengan N2V2. Nah, ini kan ada prosedur pindah kali silang ya, kali silang dengan bagi gitu ya. Kalau pindah sama dengan yang awalnya kali jadi bagi dan seterusnya, ini masih ada yang tertukar-tukar ya. Jadi nanti lebih jelas akan Bapak contohkan di bagian latihan soal. Kemudian tidak menuliskan satuan di hasil akhir. Nah, ini yang penting ya. Di dalam normalitas baku sekunder ini cantumkan 4 angka belakang koma ya. Angka belakang koma di belakang desimal ya. Angka desimal belakang komanya ada 4 digit ya, kalian cantumkan 4 digit nih. Nah, kemudian kesalahan umum yang ke-8 yaitu pada perhitungan kadar sampel. Kadar sampel ada yang menuliskan salah menuliskan rumus perhitungan kadar ya. Ada yang salah menuliskan rumus perhitungan kadar. Nah, ini jangan lupa kalian tulis terlebih di awal ya. Kemudian ada ini prosedur matematikanya, lalu tidak menuliskan satuan sama salah memasukkan data. Kalau rumusnya sudah benar, ini jangan sampai salah ya, data yang dimasukkan itu jangan sampai salah. Nah, oke. Ya, kalau rumusnya sudah benar, jangan sampai kalian salah memasukkan data. Ya, yang teliti supaya nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan kalian dan sesuai dengan hasil sebenarnya. Salah dalam menuliskan nilai miligram kesetaraan sampel. Ini ya, jangan sampai tertukar miligram kesetaraan sampel asetosal dan NaHCO3 ya. Kemudian kesalahan umum. Nah, kesalahan umum yang kedua ini dalam kegiatan praktek, dalam pelaksanaan prakteknya. Ada beberapa yang Bapak garis bawahi di sini. Yang bagian pertama ini dalam persiapan alat. Beberapa tidak bersih dalam mencuci alat-alat ya, masih banyak bekas label yang menempel pada alat. Nah, ini yang akan membingungkan kalian dan menjadi sebab
persentase kesalahan kalian besar, karena bisa jadi dari label yang salah ini sebelumnya digunakan untuk NaOH, di praktek berikutnya, di gelombang berikutnya digunakan untuk HCl dan seterusnya. Kalau labelnya masih tertempel, akan menimbulkan salah persepsi atau menimbulkan kalian bingung, sehingga nanti berdampak pada hasil percobaan kalian. Jadi sebisa mungkin alat-alat yang kalian gunakan untuk wadah sampel atau zatnya atau zat-zat yang digunakan dalam kegiatan praktek ini, label bekas praktek sebelumnya harus sudah bersih. Juga untuk kalian ya, kalau sudah selesai melaksanakan praktek, dimohon untuk membersihkan alat-alatnya dari label-label yang masih menempel. Kemudian yang selanjutnya, tidak menuliskan label zat dan percobaan pada setiap alat. Nah ini ya tadi Bapak sampaikan ya. Nah kalau tidak menuliskan nomor ini, nomor percobaan ya, kalau karena kalian percobaan yang titrasi 3 kali, maka kalian tuliskan dalam labu Ermeyernya labu 1, labu 2, dan labu 3, agar kita bisa membandingkan dengan data yang kalian dapat di jurnal. Di jurnal ada data 1, kita lihat hasil yang pertama mana, kemudian data percobaan 2, kita lihat hasil yang kedua mana, hasil yang ketiga mana, dan dari kecocokan warnanya itu akan terlihat tergambar dalam angka ya. Kalau kalian melakukan dengan prosedur yang benar, maka angkanya itu menunjukkan kepekatan warnanya. Kalau semakin besar, jadi semakin pekat warnanya ya. Itu juga bagian dari prosedur yang harus kalian pahami dan kalian laksanakan ya, supaya tidak menjadi celah kesalahan kalian nanti dalam ujian. Kemudian salah dalam mengambil pipet volume 10 mili. Nah, ini kalian sudah praktek ini sudah sampai 4 atau 5 kali kelihatannya ya. Tapi kalau kalian masih salah juga mengambil pipet volume 10 mili tapi yang kalian ambil 25 mili, ya ini sudah keterlaluan. Artinya yang kalian gunakan kan sudah jelas, kalian sudah menyusun jurnal pipet 10 mili, maka ambil pipetnya yang 10 mili ya. Selanjutnya dalam persiapan buret. Nah, buret masih bocor. Nah, ini data hasil titrasi menjadi tidak akurat. Nah, masalah kebocoran buret ini silahkan diatasi ya. Jadi seperti yang pernah Bapak sampaikan di lab, untuk mengatasi kebocoran ini kalian dorong ke arah yang berlawanan dengan arah kerannya ya. Jadi akan sulit jelaskan kalau Bapak sampaikan di sini ya. Tapi sudah pernah Bapak sampaikan untuk mengatasi kebocorannya bagaimana ya. Kemudian bagian bawah keran pada buret masih kosong. Nah ini biasanya percobaan pertama nih ya. Percobaan pertama yaitu pada proses pembakuan. Sebelum kalian gunakan larutan baku sekunder untuk titrasi, terlebih dahulu kalian cek bagian bawahnya, bagian bawah dari buretnya atau yang di bagian bawah keran itu pastikan sudah terisi cairan baku sekunder ya, supaya nanti pada saat perhitungan hasil percobaan pertama pada pembakuan itu tidak selisih jauh dari percobaan kedua dan ketiganya. Kemudian salah dalam membaca skala pada buret. Nah ini yang Bapak garis bawahi ya, karena masih ada beberapa yang tidak bisa membaca buret dengan benar, belum bisa membaca buret dengan benar skalanya ya. Kemudian sikap titrasi masih belum dilaksanakan dengan benar. Jadi pada saat pelaksanaan titrasi, tangan kanan pegang Erlenmeyer ya, tangan kiri kalian standby pada keran buret, siaga ya. Jadi kalau sudah terlihat tanda-tanda akan berakhir titrasinya, maka siap-siap untuk ditutup kerannya, jangan sampai berlebih masih menetes dan menimbulkan data yang tidak akurat. Nah, kemudian kesalahan umum dalam praktek yang ketiga ini dalam pelaksanaan titrasi, masih banyak diantara kalian yang mengakhirkan menulis titik awal ya. Jadi sebisa mungkin ketika akan mulai titrasi, sebelum titrasi mulai catat titik awal, kemudian titrasi dilaksanakan, titrasi berakhir, catat titik akhir gitu ya. Jangan mengakhirkan menuliskan titik awal, jadi nanti ya hasilnya menjadi tidak akurat, bisa jadi kalian salah ambil data. Kemudian terlambat dalam menentukan titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasinya ini ketika terjadi perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi
merah muda atau dari warna kuning menjadi jingga. Jadi pada saat pertama kali berubah dan tidak kembali lagi ke warna semula, itulah titik akhir titrasi ya. Salah dalam membaca skala buret, corong masih berada di atas buret saat titrasi. Nah ini fatal juga ya. Kalau titrasi sudah mulai, corong kalian ambil dari atas buret, jadi supaya nanti hasilnya akurat. Kemudian tangan kiri tidak siaga di keran buret sehingga terburu-buru dan akhirnya melewati batas titik akhir titrasi. Dan kesalahan yang terakhir yang fatal juga ini berdampak pada efisiensi bahan ya, ada penilaiannya. Kemudian karena kalian lupa menambahkan indikator, maka titrasinya tidak akan selesai, tidak ada tanda-tandanya. Jadi ini juga perlu kalian garis bawahi, karena kalau kalian lupa menambahkan indikator bisa terbuang banyak dan prosedur kerja kalian jadi jelek. Nah, ini Bapak contohkan ya, Bapak contohkan di sini ada prosedur untuk menentukan titik akhirnya ya. Penentuan titik akhir itu kapan sih? Nah, oke sebentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah menjelang titik akhir titrasi, kurangi kecepatan tetesannya. Jadi posisi tangan kanan tetap standby pada labu Erlenmeyer, tangan kiri tetap standby pada keran ya. Oke, kita perhatikan dulu. Ini belum, tapi sudah kelihatan ada warna merah-merahnya. Jadi tambahkannya setetes demi setetes. Nah ini ya. Jadi kalau sudah hampir mau berubah, dikurangi debit air menetesnya, dikurangi dengan menutup keran ya. Kemudian tambahkan setetes demi setetes agar hasilnya akurat. Begitu tipsnya barangkali yang selama ini selalu kesulitan untuk mengetahui titik akhir titrasi dan akhirnya terlewat jauh gitu ya, atau yang datanya tidak pernah selisih 0,5 ke bawah gitu ya. Kemudian perbaikan jurnalnya. Nah ini Bapak sampaikan perbaikan jurnalnya, identitas, tuliskan nama lengkap, tuliskan nomor ujian atau nomor meja. Kalau nanti pada saat ujian berarti kalian sudah mendapatkan nomor ujian, kalian tuliskan pada nomor ujian ya. Kemudian tuliskan nomor sampel dalam labu ukur. Kalau di labu ukur tertulis NaHCO36, kalian tuliskan NaHCO36. Kalau tertulis asetosal 3, tuliskan asetosal 3. Jangan dituliskan 3-nya saja atau 6-nya saja ya. Kemudian tuliskan tanggal dilaksanakannya praktek. Nah, kemudian isi tanda tangan dengan dalam jurnal praktek. Oke, yang pertama tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang sebelumnya hanya menentukan kadar asetosal dan menentukan kadar NaHCO3, kalian ubah ya. Kalian lengkapi untuk alkalimetri menentukan kadar asetosal dalam suatu sampel. Untuk asidimetri menentukan kadar NaHCO3 dalam suatu sampel. Selanjutnya, prinsip percobaan. Prinsip percobaan reaksi alkalimetri. Reaksi netralisasi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi merah muda. Untuk asidimetri, reaksi netralisasi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari sudah Bapak revisi ya. Jadi untuk asidimetri, reaksi netralisasi asam dan basa menghasilkan garam dan air. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari kuning menjadi jingga. Lalu prosedur yang pertama, pembuatan larutan baku sekunder ya. Jadi yang tertulis dalam jurnal praktek nanti, yang tertulis di awal adalah pembuatan larutan baku sekunder. Untuk alkalimetri, masukkan sedikit aquades dalam labu ukur 1000 ml, lalu tambahkan 4 gram natrium hidroksida atau NaOH, lalu encerkan dengan aquades hingga volume 1000 ml. Kemudian
untuk asidimetri, masukkan sedikit aqueous dalam labu ukur 1000 ml, tambahkan 8 ml asam oklorida atau HCl pekat, lalu encerkan dengan aqueous hingga volume 1000 ml. Ya, jadi seperti ini ya. Boleh kalian siapkan misalnya tambahkan 4 gram natrium hidroksida, lalu masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah ditambahkan sedikit aqueous, begitu boleh ya. Tapi kalau mau seperti ini, yang seperti yang tertulis juga boleh. Ya, jadi kalau Bapak sarankan sesuai yang Bapak tuliskan di sini agar nanti ada keseragaman ya, supaya nanti kalian jelas dalam mempersiapkan jurnalnya. Kemudian untuk alkalimetri pembuatan larutan baku primer, ini timbang 6,3035 gram asam oksalat dihidrat ini ya, C2H2O4.2H2O. Nah, ini dihidratnya terlihat dari sini. Masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang sebelumnya telah ditambahkan sedikit aqueous. Nah, kalau redaksi yang awal mau dirubah seperti ini boleh, tapi yang jelas di sini di labu ukur 1000 ml-nya ini sudah ditambahkan aqueous gitu ya, ditambahkan sedikit aqueous. Kemudian encerkan dengan aqueous hingga volumenya 1000 ml. Untuk asidimetri timbang 19,0685 gram natrium tetraborat ya. Lalu masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang sebelumnya telah ditambahkan sedikit aqueous, lalu encerkan dengan aqueous hingga volume 1000 ml. Yang ketiga, pembuatan larutan sampel. Nah, untuk pembuatan larutan sampel ini kalian harus jelas tadi dikoreksinya sampelnya ada di mana, dari mana, kemudian diencerkan sampai berapa banyak. Nah, sampel asetosal titik-titik. Nah, asetosalnya asetosal berapa? Kalian dapat sampel asetosal 1, asetosal 2 misalnya ya. Begitupun untuk sampel NaHCO3, kalian tuliskan di sini NaHCO3 berapa sampel yang kalian dapatkan. Kemudian jangan lupa yang terakhir kocok homogen ya, karena ini larutannya kalian yang buat, jadi jangan lupa diakhiri dengan kocok homogen. Selanjutnya prosedur pembakuan. Prosedur pembakuan di sini kurang lebih sama ya seperti yang di jurnal, tapi ada koreksi sedikit. Pipet 10 ml larutan asam oksalat, kalian tidak perlu menambahkan rumus kimianya ya, daripada kalian tambahkan tapi nanti salah, jadi lebih baik seperti ini saja. Pipet 10 ml larutan asam oksalat dengan menggunakan pipet volume, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes phenolphthalein atau PP, kocok titrasi dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Catat volume NaOH yang diperlukan, ulangi percobaan hingga 3 kali, lalu hitung normalitas baku sekundernya. Kemudian untuk asidimetri juga sama ya, tidak usah dituliskan rumus umum natrium tetraboratnya, langsung kalian tuliskan seperti ini. Nah, prosedurnya mirip dengan alkalimetri ya, sama. Prosedur penetapan kadar juga sama ya. Karena yang kalian gunakan adalah asetosal, maka kalian tuliskan di sini asetosal. Kemudian di sini juga NaHCO3. Nah, kemudian di hasil akhir ulangi percobaan hingga 3 kali, lalu hitung kadar asetosal dalam sampel. Lalu untuk asidimetri ulangi percobaan hingga 3 kali, lalu hitung kadar NaHCO3 dalam sampel. Nah, ini perhatikan ya, untuk yang reaksinya sampai di percobaan kedua masih sering salah. Ini yang pertama, untuk alkalimetri pembakuannya, reaksi antara asam oksalat dengan NaOH hasilnya menjadi natrium oksalat dan air. Kemudian ini reaksi yang kedua, asidimetri ya, Na2B4O7 tambah 2HCl tambah 5H2O menghasilkan 4H3BO3 tambah NaCl. Okay. Nah, ini rumus struktur asetosal ya. Rumus struktur asetosal ini cincin benzena. Cincinnya segi 6 ya. Segi 6, kemudian ada tanda lingkaran di dalam cincin benzena ini. Kemudian bagian atas gugus COOH, bagian bawah di posisi meta ini gugus OCOCH3 ya. Kemudian ditambahkan dengan NaOH, hasilnya pindah antara H dengan Na ini. Na masuk ke H, H pindah ke OH jadi H2O gitu ya. Jadi yang lain-lainnya sama. Kalian tinggal menuliskan cincin benzena dengan gugus asam
gugus asam ya. Kemudian satu laginya gugus OCOCH3. Nah, untuk asidimetri NaHCO3 dengan HCl menghasilkan NaCl plus H2O plus CO2. Yang bagi yang masih menuliskan H2CO3, di kelas 10 sudah Bapak sampaikan bahwa H2CO3 ini termasuk golongan asam yang tidak stabil. Jadi langsung terurai menjadi H2O dan CO2. Nah, ini dicontohkan ya, misalnya pengambilan data pengamatan. Yang pertama ini jika 3 datanya benar, maka kita bisa gunakan 3 data ini 10,2 tambah 10,4 tambah 10,3. Pembaginya juga data yang benar ada 3, maka dibagi 3. Ini kalian jumlahkan dulu semua, baru kalian tulis sama dengan ya, dengan kalkulator ya. Jangan langsung dibagi 3, tapi ini dioperasikan terlebih dahulu semuanya. 10,1 tambah 10,4 tambah 10,3 berapa hasilnya sama dengan, kemudian baru kalian bagi 3, hasilnya 10,3 misalnya ya. Nah, ini ada salah tulis di sini 10,2 harusnya. Kemudian jika dua data benar, maka yang tertulis hanya 2 saja, dibagi 2 ya, jangan dibagi 3. 5,4 dengan 5,3 yang benar, maka data yang benar ini dibagi dengan jumlah data yang benar 2 ya. Jadi hasilnya 5,35. Oke. Kalau misalkan kita ambil data contoh ini sebagai data titrasi pembakuan dan data titrasi penetapan kadar, kita bisa langsung nanti menghitung normalitas baku primernya ya. Normalitas baku primernya di sini untuk alkalimetri kalian tuliskan seperti ini. Dari rumusnya dulu kalian tuliskan, kemudian kalian substitusikan angka-angkanya, lalu tuliskan hasilnya. Begitupun untuk asidimetri, normalitas baku primer di sini MR siapa yang digunakan 381,37 ya. Di sini MR siapa yang digunakan, kalian harus paham gitu ya. Kalian lihat di baku primernya apa sih? Kemudian kalian coba buktikan, hitung MR-nya apakah sama dengan ini. Nah, kalau sudah sama berarti benar data ini ya, kalian bisa gunakan. Kemudian jangan lupa di akhir dikasih kesimpulan, jadi normalitas baku primer sama dengan 0,1 N besar satuan, jangan lupa. Kemudian perhitungan normalitas baku sekunder. Untuk baku sekundernya di sini menggunakan prinsip ini ya, karena reaksi neutralisasi pakai rumus titrasi NBS VBS sama dengan NBP VBP. Karena NBS-nya ini ditanyakan, maka VBS-nya ini pindah ke bawah karena melewati sama dengan ya. Prinsip pendekatan begitu. Kalau di sebelah kiri kali, kalau dia pindah ruas sebelah kanan, jadinya lawannya jadi bagi gitu. Nah, kemudian ini hasilnya nanti 0,1 kali 10 kan 1 per 10,3 dibagi hasilnya ini 0,0971 N. Ini data contoh ya. Nanti data yang kalian masukkan ke sini adalah data hasil percobaan. Data hasil percobaan dari data ini gitu. Nah, dari data ini kalian gunakan nanti dalam perhitungan di sebelah ini ya, di kolom perhitungan normalitas baku primer dan baku sekunder. Kemudian untuk perhitungan kadar sampel asetosal ya. Untuk perhitungan kadar asetosal ini pakai rumus ini kalian tuliskan dulu 100/10 kali NBS kali V PK penetapan kadar ya. Dikalikan mg kesetaraannya. Kalau asetosal mg kesetaraannya 180/1 ya. Nah, kalian hitung sehingga nanti hasilnya ada miligramnya. Nanti ini berapa hasilnya gitu ya. Kesimpulannya jadi kadar asetosal dalam sampel adalah berapa miligram gitu. Kemudian ini juga sama ya. Oh iya. Nah, ini dikasih titik-titik ya. Jadi kadar asetosal berapa dalam sampel adalah sekian gitu. Nah, begitupun untuk yang ini. Kadar NaHCO3 berapa yang kalian dapatkan dalam sampel adalah sekian. Untuk NaHCO3 ini mg kesetaraannya adalah 84/1 ya. Ingat-ingat dari berat molekul dari NaHCO3 dibagi valensinya ya. Oke. Perhitungan persentase kesalahan
persentase kesalahan ini dihitung dari selisih kadar. Selisih kadar ini didapat dari mana? Didapat dari data yang besar dikurangi data yang kecil. Data besar dan data kecil ini merupakan data yang sebenarnya dan data yang kalian dapatkan. Untuk menentukan besar kecilnya, kalian bandingkan yang besar mana, yang kecil mana. Kemudian nanti dibagi dengan kadar sebenarnya. Tapi untuk pelaksanaan ujian, kalian tidak menghitung persentase kesalahan, karena persentase kesalahan akan dihitung oleh pengawas ujian. Jadi prosedur kalian cukup sampai dengan perhitungan kadar sampel sampai kesimpulan lalu dikumpulkan. Hanya sampai sini saja. Kemudian yang terakhir adalah kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian ini dari persiapan jurnal ada 40 poin ya. 40 poin ini terdiri dari tujuan percobaan, prinsip percobaan dan seterusnya ya, sampai bawah ini semuanya ada poinnya. Nah, kemudian nanti dihitung jumlah poin yang didapat, misalnya ini 5, ini 5, ini 8, ini 5 ya misalnya ya. Kita hitung misalnya nah ininya 5, ini 5, ini 8 ya. Pembakuan kalian menuliskan dengan benar prosedurnya sesuai yang tadi disampaikan oleh Bapak di slide sebelumnya. Pembakuan reaksi, kalau kalian reaksinya salah, nanti akan dilihat seberapa salah reaksinya. Kalau misalkan reaksinya salah ya, ini reaksinya salah umpama, kemudian ini yang keduanya reaksinya benar. Oke. Jadi total poinnya adalah 5 ditambah 3, 8 ditambah 5, 13 tambah 5, 18 tambah 8, 26 ditambah ini 10 ya, 36. Nanti cara perhitungannya 36 dibagi dengan skor maksimum 40 dikalikan dengan bobot skornya yaitu 20 ya, menghasilkan angka nanti 18. Nah, ini adalah nilai kalian untuk di persiapan jurnal ya. Ini contoh ya, contoh perhitungannya seperti itu. Jadi 36 ini poin yang didapat dibagi dengan poin maksimumnya dikalikan bobot skornya hanya 20 ya, tapi 20 juga besar ya. Jadi kalian jangan sepelekan ini. Untuk jurnal kalian kerjakan tidak lebih dari setengah jam. Selanjutnya dalam pelaksanaan praktek ini bobotnya 40 ya. Ini bobotnya 40. Nah, untuk pemakaian alat dan lainnya nanti kalian pahami ya. Selanjutnya ini poin-poin penilaiannya, ada pelaksanaan titrasi, pembakuan, pemakaian indikatornya, pengamatan titik akhir. Nah, ini dinilai dari seberapa mampu kalian membaca skala ya. Kemudian ini pembacaan volume larutan pada bulat. Nah, ini pembacaan skala. Kalau titik akhir ini kalian menghentikan proses titrasi itu pada saat perubahan warna ya. Pada saat perubahan warnanya kalian pas nggak nih? Kalau data yang didapat selisihnya jauh-jauh, nah ini bisa jadi berkurang banyak ya. Kemudian yang selanjutnya efisiensi bahan. Untuk yang 2 kali, 3 kali, yang lebih dari 3 kali praktek, bisa jadi ini efisiensi bahannya berkurang nilainya. Kemudian disiplin dan keselamatan kerja, ini dilihat dari kerapian kalian dalam bekerja ya. Kalau ada alat yang pecah, nanti ada pengurangan di sini misalnya. Kemudian ya, kejadian-kejadian lainnya yang tercatat dalam pelaksanaan ujian nanti ini berpengaruh pada penilaian jurnal pelaksanaan praktek. Bobotnya 40. Kemudian sama ya perhitungannya, nanti ini dijumlah skornya berapa yang kalian dapatkan, kemudian dibagi dengan 105, kemudian dikalikan dengan 40. Lalu yang terakhir hasil akhir. Nah, hasil akhir di sini ada perbaikan ya.
0 sampai 2%, kemudian sini 2, kemudian ini 4, ini 6, ini 8. Ya, supaya lebih jelas, kalian perhatikan pada slide sebelumnya ya. Nah ini yang digunakan adalah ini ya. Kalau misalkan nilainya 0 sampai 1,99 nilainya 40. Kalau 2 sampai 3,99 nilainya 32 dan seterusnya sampai lebih dari 10%, berarti kalian kehilangan 40 poin ya. 40 poin ini hilang. Nah, selanjutnya ya. Jadi itu yang bisa disampaikan pada sesi video kali ini. Mudah-mudahan jelas ya. Sampai bertemu nanti di praktikum kimia pekan depan. Bagi Ananda sekalian yang sudah dinyatakan tuntas ya, dinyatakan tuntas cukup untuk latihan praktek 2 kali. Kalian bisa latihan lagi di rumah, berlatih lagi latihan-latihan soal ya, dengan kemungkinan data yang ada. Artinya kalian berlatih jurnal kering ya, dan tanpa praktek, supaya lebih maksimal nanti pada saat pelaksanaan praktek di ujian di pekan berikutnya. Kemudian untuk yang pekan depan masih harus melaksanakan praktek yang ketiga, syaratnya kalian menyalin jurnal yang sudah lengkap ya. Menyalin jurnal yang sudah lengkap, kalian bisa gunakan data dari sini. Kemudian kalian salin. Untuk asidimetri kalian buat 5 rangkap jurnal, dan alkalimetri pun begitu, ada 5 rangkap jurnal. Baru nanti kalian dipersilakan untuk latihan praktek yang ketiga atau yang terakhir sebelum nanti pelaksanaan ujian, karena nanti diagendakan pada saat ujian tidak ada remedial. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Untuk yang sudah tuntas, persiapkan dengan lebih baik lagi ya, jangan cepat bangga. Kemudian untuk yang belum tuntas, jangan putus asa, kalian coba lagi. Terima kasih ya, Bapak cukupkan. Jangan lupa untuk komentar di video ini ya kalau sudah menyaksikan hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.